Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan ketika kami berada di tempat ini Tuhan dan mendengar firman Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh memberikan segenap hati dan pikiran kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkarya dalam setiap diri kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan berkarya juga bagi hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, kami menyerahkan tempat ini, kami menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang boleh memberkati setiap kami semua di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Agak susah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah Ia datang sebagai hakim. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita, di LCD tidak ada. Saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita. Bapak Ibu yang pakai gadget, buka Alkitabnya, bukan buka yang lain ya. Shopee-nya dimatikan dulu, Tokopedia-nya dimatikan dulu, Instagram-nya dimatikan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-1, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-5. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu tinggal di suatu tempat, suatu daerah yang isinya penuh dengan orang-orang yang jahat, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pindah kalau ada duit ya Pak. Beli rumah baru. Bapak Ibu kemungkinan besar kalau saya ya, kita akan kalau di rumah pintu gerbang itu kita gembok. Bener ya? Wah, setiap kali keluar, setiap kali pulang, pintu itu selalu digembok. Yang lainnya, mungkin juga kita bangun tembok yang tinggi, pagar yang tinggi. Bapak Ibu, satu kali saya ke Jakarta, ke tempat dosen saya punya rumah orang tuanya. Rumahnya tertutup sekali Bapak Ibu. Di terasnya itu teralis itu sampai ke atas gitu ya, sampai ke atap. Baru pertama kali saya lihat itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau kita tinggal di satu tempat yang isinya penjahat, isinya orang-orang jahat gitu ya. Mungkin kita juga akan melakukan hal demikian. Bangun teralis yang tinggi-tinggi, tembok yang tinggi-tinggi sampai ke atas. Sehingga gak ada orang yang bisa masuk, gak ada pencuri yang bisa membobolnya. Kira-kira itu ya. Atau ketika kita misalkan tinggal di antara orang-orang yang jahat, mungkin kita juga pernah berkata dan
berpikir dan berkata kepada Tuhan, Tuhan mereka ini kan orang jahat ya. Yang kerjaannya mungkin menipu, yang mungkin pernah membunuh gitu ya. Tapi kok Tuhan diem aja ya? Kok Tuhan gak menghukum mereka? Kok hidup mereka enak-enak aja ya? Malah kadang kita lihat hidup mereka sepertinya diberkati oleh Tuhan. Sedangkan kita yang hidup takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, kok hidupku begini ya Tuhan? Sepertinya malah malang. Berbeda dengan mereka yang hidupnya jahat, berlaku fasik, tetapi kok enak? Tuhan gak hukum mereka. Bapak Ibu, mungkin kita pernah bertanya pertanyaan yang demikian. Ketika melihat orang yang jahat, mungkin kita pernah berkata, Tuhan kenapa engkau tidak menghukum mereka? Kenapa Tuhan berdiam diri, tidak berbuat apa-apa? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu penghukuman Tuhan atau cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin ketika orang melihat orang yang jahat, Tuhan segera menghukum mereka. Tetapi cara Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi penghukuman Tuhan tetap berlaku kepada orang tersebut, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah hari ini, kalau kita baca tadi kitab Maleaki artinya adalah utusanku, utusan Allah. Ditulis sesudah pembangunan kembali bait Allah. Dan ketika itu, setelah pembangunan bait Allah di Yerusalem, bangsa Israel ketika itu mereka baru keluar dari pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun lamanya mereka berada di dalam Babel, berada di dalam pembuangan. Lalu kemudian Babel kalah oleh Raja Persia. Lalu kemudian Kores mengizinkan bangsa Israel atau orang Yehuda ketika itu. Israel sudah nggak ada karena Israel Utara sudah hancur. Jadi yang tertinggal adalah Yehuda. Maka ketika itu bangsa Yehuda boleh pulang kembali ke tanah perjanjian. Nah disinilah ketika mereka pulang, mereka bangun kembali bait Allah. Bait Allah udah runtuh ya ketika itu. Lalu kemudian mereka bangun kembali bait Allah. Dan ketika bait Allah dibangun kembali, maka kitab Maleaki ini ada untuk bangsa Yehuda ketika itu. Bapak Ibu, ketika orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda kembali dari pembuangan, satu yang Allah janjikan kepada mereka adalah bahwa Allah akan memurnikan mereka. Ketika mereka dari pembuangan masuk lagi ke tanah perjanjian, Allah berjanji kepada mereka bahwa bangsa Yehuda akan dimurnikan kembali. Ketika mereka mendengar Bapak Ibu, Allah akan memurnikan mereka kembali. Saya berpikir demikian Bapak Ibu. Kalau misalkan kita habis dari dijajah gitu ya. Dijajah oleh dulu Belanda gitu ya. Merdeka gitu kan ya. Terus pemerintahan kita itu mau membangun bangsa ini. Wah kita pasti akan excited bukan? Apalagi janji yang diberikan oleh pemerintah itu sepertinya seakan-akan janji yang begitu janji yang begitu megah. Nah, demikian juga perasaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Ketika mereka tahu bahwa Allah memberikan janji bahwa mereka akan dipulihkan, mereka berpikir bahwa janji Allah ini, pemulihan yang Allah akan berikan ini sepertinya megah, sepertinya wah. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal 1 hingga pasalnya yang kedua, ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tahu bahwa Allah akan memulihkan mereka. Tetapi justru hidup mereka Bapak Ibu, suam-suam kuku. Kerohanian mereka gak berubah. Sama, bahkan mandek atau bahkan lebih lagi kurang gitu ya. Tambah lagi merosot, kerohanian mereka tidak seperti dulu. Mereka gak semangat, mereka gak mencintai Tuhan. Mereka gak mencintai hukum Taurat yang Allah berikan kepada mereka. Justru iman mereka menjadi iman yang suam-suam kuku. Nah dengan keadaan ini Bapak Ibu, dikatakan para imam ketika itu. Ya ada imam. Beribadah. Mereka masih kasih korban bakaran, kasih Bapak Ibu. Pasal 1 membicarakan tentang korban bakaran. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Para imam itu memandang rendah korban bakaran. Yang penting ada binatang yang diberikan. Mau itu bagus, mau itu jelek, yang penting ada korban bakaran.
Kuncinya adalah prinsipnya pokoknya ada. Kalau udah bicara pokoknya susah ya Bapak Ibu ya. Ya pokoknya adalah saya mau kasih persembahan, saya kasih persembahan. Mau itu bagus, mau itu jelek, yang penting ada. Nah itu yang dilakukan oleh para imam ketika itu. Mereka kasih persembahan iya, tetapi mereka tidak lagi mengindahkan syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada mereka tentang korban bakaran. Bulan lalu di minggu pertama Ustaz Wahyudi sudah menceritakan tentang korban bakaran itu seperti apa. Dan mari kita kembali mengingat di dalam kitab Taurat, bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka tahu bahwa korban bakaran itu adalah korban yang harus sempurna, korban yang tanpa cacat dan tanpa cela. Tetapi yang dilakukan oleh para imam, mereka nggak peduli itu. Yang penting ada korban bakaran, yang penting melakukan persembahan bagi Tuhan. Nggak peduli caranya, yang penting mereka lakukan. Kerohanian mereka semakin merosot. Hidup mereka semakin jauh dari Tuhan. Orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda Bapak Ibu. Di pasal yang kedua di sana dikatakan mereka kawin campur. Mereka berbuat zina. Caranya apa? Mereka ceraiin istri mereka lalu kawin lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini adalah dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tahu mereka nggak boleh kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu mereka tidak boleh bercerai karena itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka melakukan semua itu. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka mengabaikan semua itu. Dan ada begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan Bapak Ibu. Dan ketika begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ketika itu, mereka berpikir demikian, loh imamnya aja bisa memberikan korban persembahan suka-suka hatinya kok. Kenapa saya nggak bisa? Yang saya adalah umatnya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dalam kantor, ngelihat atasan Bapak Ibu berbuat curang, lalu nggak dapat hukuman, setiap kali berbuat curang, it's okay, nggak kenapa-napa, nggak ada hukuman, nggak terjadi apa-apa gitu ya, nggak ada disiplin, nggak ada teguran, nggak ada apa-apa. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Mungkin sekali waktu kita mencoba juga bukan? Loh dia aja bikin begitu, nggak apa-apa, masa saya nggak boleh? Kita ikut-ikutan bukan? Atau anak-anak di rumah. Ketika mereka melihat orang tuanya bilang, jangan bohong ya. Tapi orang tuanya sendiri melakukan, dia berbohong. Lalu sang anak ngapain? Ya ikutin orang tuanya. Gak apa-apa tuh mama saya bohong. Kenapa saya gak boleh bohong? Gak ada hukumannya tuh mama saya berbohong. Nah Bapak Ibu ketika orang Yehuda ketika itu melihat para pemimpin mereka berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berpikir nggak ada hukuman dari Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Nggak ada yang terjadi. Nggak ada apa-apa. Keadaan kita baik-baik aja kok. Mungkin hal itu juga yang kita katakan. Nggak ada hukuman kok dari Tuhan. Sampai saat ini kita baik-baik aja. Bohong nggak apa-apa. Mencuri nggak apa-apa. Berbuat zina nggak apa-apa. Nggak ada hukuman dari Tuhan. Saya baik-baik aja. Saya datang beribadah aja. Tuhan masih menerima persembahan saya kok. Tuhan masih menerima ibadah saya kok. Gak terjadi apa-apa dengan diri kita. Sehingga Bapak Ibu ketika dengan keadaan yang demikian. Pasal 2 ayat yang ke-17 di sana dikatakan demikian. Di manakah Allah yang menghukum? Ketika banyak orang berbuat dosa, bahkan mereka melihat para pemimpin mereka hidup jauh dari Tuhan, berbuat dosa, hidup di dalam kelaliman, tidak mengindahkan ibadah mereka kepada Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, di manakah Allah yang menghukum itu? Di manakah Tuhan itu? Nah Bapak Ibu inilah yang menjadi latar belakang dari kitab Maleaki. Khususnya Maleaki pasal yang ketiga yang tadi kita baca. Ada pertanyaan, ada seruan yang dikatakan di manakah Allah yang menghukum? Ketika Allah melihat
para imam, ketika melihat orang-orang Yehuda berbuat lalim, berbuat fasik, di mana Tuhan? Di mana Allah yang menghukum itu? Dan pasal 3 ayat yang ke-1, Tuhan menjawab seruan dari pertanyaan itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana respon Tuhan terhadap seruan tadi itu, di mana Allah yang menghukum itu. Mari yang pertama kita akan melihat ayatnya yang pertama. Dikatakan Tuhan itu datang dengan mendadak. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Malaikat perjanjian ini nanti merujuk kepada Kristus, Bapak Ibu. Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, ketika bangsa Yehuda bertanya, di manakah Allah yang menghukum itu? Maka Allah menjawab pertanyaan mereka dengan dia berkata, dengan mendadak. Ada kata mendadak. Mendadak itu tiba-tiba atau apa? Sekonyong-konyong gitu ya. Dengan mendadak Tuhan itu menjawab pertanyaan mereka. Dikatakan dengan mendadak Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Tapi Bapak Ibu, jangan berarti kita menerjemahkan kata mendadak ini dengan anggapan bahwa ketika Allah berkata aku akan hadir dengan mendadak di tengah-tengahmu, saat itu juga Tuhan datang. Tidak diartikan seperti itu Bapak Ibu di dalam kitab Maleakhi ini. Tetapi Bapak Ibu, Allah bukan berarti juga tidak datang. Dia datang, dia menepati janjinya. Namun ayatnya yang pertama 1a di sana dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi ketika bangsa Yehuda bertanya di manakah Allah yang menghukum itu, dan Allah menjawab pertanyaan mereka bahwa dengan mendadak aku akan datang ke tempatmu, aku akan berada di tengah-tengahmu, bukan berarti Allah itu tanpa persiapan. Bukan berarti Allah itu, kalau bahasa saya nggak pakai strategi gitu ya. Strateginya Allah apa? Yaitu dia mengutus utusannya. Ayat 1a. Dia mengutus utusannya. Utusan ini untuk apa? Bapak Ibu kalau ingat di dalam zaman-zaman baheula, zaman dulu gitu ya. Seorang raja, seorang kaisar, kalau mau pergi ke suatu tempat, dia biasanya nyuruh utusannya ya, mengutus satu orang untuk pergi ke tempat tersebut. Untuk memberitakan bahwa raja akan datang kepada mereka ke tempat itu. Nah, utusan ini biasanya adalah seorang pelari. Dia akan berlari ke tempat itu, menemui pimpinannya, menyampaikan kabar bahwa raja atau kaisar akan datang ke tempat mereka. Lalu kemudian mereka diminta apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi sang raja. Nah, mempersiapkan jalan itu seperti apa? Bapak Ibu, saya ingat waktu dulu saya masih kecil, ketika di tempat saya ada berita presiden akan lewat, hanya lewat Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tempat kota saya itu, kalau dari Jakarta mau ke Bogor pasti melintasi daerah saya. Presiden akan lewat, yang terjadi apa? Pemkot itu langsung bersihin jalan raya. Sampah-sampah semua dibersihkan, pedagang kaki lima ditertibkan, jalan itu jadi lengang sekali zaman dulu, mobil masih belum terlalu banyak Bapak Ibu. Tetapi ketika ada kabar berita presiden akan lewat, semuanya jadi lengang. Enggak ada pedagang kaki lima di pinggir jalan, enggak ada sampah-sampah di pinggir jalan. Semua jalan jadi mulus, jalan yang jelek dibagusin, diaspal lagi. Nah, kira-kira inilah tugasnya sang utusan. Ketika mereka menyampaikan kabar raja akan datang ke tempat mereka, mereka harus menyampaikan bahwa mereka harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Para pemimpin di tempat itu harus membersihkan jalan raya itu. Dari sampah-sampah, dari jalanan yang rusak, mereka harus membersihkan dan membetulkan semua area jalan itu. Supaya apa? Supaya ketika raja itu datang dengan baik. Dan kabar berita tersampaikan.
Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang Allah persiapkan. Allah bukan berarti tidak datang, tetapi sebelum dia datang, Allah mengutus utusannya untuk memberikan kabar, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan di tempat mereka. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, siapa utusan itu? Maleakhi pasal 3 nggak ada jawabannya. Dan kalau kita lihat Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, di sana ada kata Nabi Elia yang adalah utusannya. Namun Bapak Ibu, kita harus ingat, Elia ketika itu sudah nggak ada, udah almarhum, sudah wafat jauh sebelumnya. Nabi Elia sudah nggak ada. Lalu kenapa yang ditulis adalah Nabi Elia oleh Maleakhi? Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Maleakhi tentu bukan Elianya secara fisik. Tetapi yang dimaksud oleh Maleakhi adalah utusan itu adalah seperti seorang Nabi Elia yang memiliki semangat seperti Elia, yang memiliki peranan seperti Nabi Elia. Dan utusan Allah itu digenapi ketika kita baca perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 17, Matius pasal yang ke-11, di sana mengatakan Yohanes Pembaptis telah yang dikatakan seperti Nabi Elia. Dia memiliki semangat seperti Elia, dia memiliki peranan seperti Elia di dalam mempersiapkan kedatangan sang raja. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Yehuda bertanya di manakah Tuhan yang adil itu? Di manakah hukuman Allah bagi mereka, bagi orang-orang itu? Maka Tuhan berkata, aku akan mengutus utusanku dan aku tetap akan menggenapi kedatanganku itu. Allah menepati janjinya dengan dia memberikan Yohanes Pembaptis. Allah menepati janjinya dengan dia memberikan Kristus, Yesus sebagai Sang Mesias lahir di dalam dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak berdiam diri dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Meskipun tampaknya kita melihat kok di sana tidak ada Allah, kok Allah tidak berbuat apa-apa, kok Allah berdiam diri. Bapak Ibu, Allah tidak berdiam diri, tetapi Allah mempersiapkan dan Allah mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi sang raja. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Allah ketika mereka bertanya, di manakah Allah yang menghukum itu? Di manakah hukuman Allah itu? Tetapi Bapak Ibu, yang kedua yang akan kita lihat, ketika Allah itu datang, Mesias itu datang, untuk apa? Tujuannya itu apa? Kenapa dia datang ke dunia ini gitu ya? Mari kita lihat bahwa Tuhan itu datang yang pertama untuk menghukum Bapak Ibu. Ayat yang kedua di sana dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Bapak Ibu, ketika Allah itu datang, dikatakan siapa sih yang sanggup berdiri melihat kedatangannya? Siapa sih yang bisa berdiri tegak ketika Sang Mesias itu datang? Kenapa? Karena Allah dalam Maleakhi ada dua metafora yang digunakan. Yang pertama, Allah itu digambarkan seperti api. Yang kedua, Allah itu digambarkan seperti sabun dari tukang penatu. Bapak Ibu, kita tahu api itu tugasnya untuk membakar. Ketika ada logam, emas, perak, bagaimana logam itu menjadi murni kadarnya, jadi bersih, nggak ada kotoran, yaitu dengan cara dilebur, dipanaskan, sehingga emas itu bisa menjadi murni, namanya logam mulia. Tidak ada kotorannya, kadarnya murni. Dan sabun Bapak Ibu, kita tahu fungsi sabun
untuk membersihkan noda membandel, kata iklan ya. Sabun fungsinya untuk membersihkan noda, Bapak Ibu. Dan Allah di sini digambarkan oleh Maleaki dengan dua hal itu. Dia seperti api dan dia seperti sabun yang membakar, yang melebur, dan yang juga membersihkan seperti sabun tukang penato. Tetapi Bapak Ibu, masalahnya kalau kita lihat bangsa Yehuda itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, benar ya? Mereka tahu siapa Allah, mereka hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Nenek moyang mereka mengalami Tuhan secara langsung dan secara pribadi. Dan mereka tahu apa yang menjadi hukum Tuhan, mereka tahu apa yang menjadi Taurat Tuhan bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu, meskipun bangsa Yehuda hidup di dalam kefasikan mereka, tetapi mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh jahat. Mereka bukan orang yang sepenuhnya jahat yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang yang sepenuhnya fasik, bukan. Buktinya mereka masih melakukan korban bakaran. Mereka masih berdoa kepada Tuhan. Mereka masih beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang masalahnya Bapak Ibu, yang terjadi adalah, iya benar mereka masih berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, pasal 2 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, mereka menutupi pakaian mereka dengan kekerasan. Apa yang indah ternyata itu adalah palsu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang, wah kalau di gereja dia baik, sabar, penyayang untuk bagi keluarganya. Wah pokoknya alim banget dah, imannya oke, top markotop gitu ya. Tapi kalau di rumah, di tempat kerja, berbanding terbalik. Kalau di gereja tanduknya nggak ada, tapi kalau di rumah tanduknya banyak. Suka marah-marah, suka melakukan kekerasan kepada pasangan, kepada anak. Nah Bapak Ibu, kira-kira itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Mereka tetap taat kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, mereka tetap memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi hidup mereka sebenarnya palsu, Bapak Ibu. Semua yang mereka lakukan itu semuanya palsu. Keadaan diri mereka yang sebenarnya tidak seperti itu. Mereka menampilkan apa yang baik bagi orang lain supaya orang melihat mereka baik. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Mereka menutupi pakaian mereka dengan kekerasan. Bangsa Yehuda, Bapak Ibu, bukan bangsa yang sangat fasik, yang sangat jahat. Tetapi yang jadi masalahnya Bapak Ibu, mereka tahu Tuhan itu siapa. Mereka tahu bagaimana mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Mereka tahu bagaimana mereka harus beribadah. Bahkan mereka meratapi, mereka menangisi, dikatakan membanjiri bait Allah, mesbah Allah dengan air mata. Mereka masih menangis dengan dosa-dosa mereka Bapak Ibu. Mereka masih meratapi diri mereka, tapi masalahnya mereka nggak mau mengaku dosa-dosa mereka. Mereka gak mau minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa yang sudah mereka lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah datang ke dalam dunia ini, dikatakan dia akan memberikan penghukuman kepada mereka yang hidup di dalam kelaliman. Kristus datang untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam diri manusia. Dia akan menyingkapkan apa yang menjadi pikiran di hati banyak orang. Dan juga dia datang untuk membedakan manusia. Mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang berkenan, mana yang berharga, atau mana yang hina di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Metafora ini bukan hanya berlaku untuk bangsa Yehuda ketika itu Bapak Ibu. Tetapi metafora ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kristus akan datang yang kedua kalinya untuk menghukum setiap kita orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi bagi setiap kita yang hidup kudus di hadapan Tuhan, yang mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ayat 5 di sana dikatakan, aku akan tampil berdiri menjadi saksi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mungkin kita tidak bisa menilai orang lain, dia itu baik atau jahat. Kadang yang kita pikir dia baik, ternyata jahat. Ya, makanya ada ungkapan dalam bahasa Inggris, don't judge the book by cover. Jangan menilai buku dari covernya. Jangan nilai orang dari tampilannya, Bapak Ibu. Kadang kita terkecoh dari tampilan manusia. Kita lihat dia baik, kita lihat dia alim, dia takut Tuhan. Ternyata buah si malakama gitu ya. Nggak begitu kenyataannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu Tuhan untuk menolong kita, membantu kita, bekerja di dalam diri kita, supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang orang tidak benar. Gereja membutuhkan Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, untuk membongkar siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Dan Kristus ketika dia datang, dia akan melakukan hal itu. Dia akan memilah-milah mana orang yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mana orang yang fasik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa tujuan dari kedatangan Sang Mesias? Tentu bukan hanya sekedar menghukum, tetapi dia juga datang untuk memulihkan keadaan umatnya. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu, Allah datang bukan hanya untuk memberikan penghukuman. Tetapi Allah datang juga untuk memurnikan setiap kita, orang yang berdosa. Kalau tadi di ayat yang kedua, Maleaki memberikan gambaran Allah itu seperti api dan juga seperti sabun. Maka di ayat yang ketiga ini, Maleaki memberi gambaran bukan seperti api dan sabun lagi. Tetapi Allah digambarkan seperti orangnya, tukangnya, tukang pemurni logam itu, tukang penatu itu. Allah bukan hanya sekedar dia datang seperti api, yang menghanguskan, yang membakar, bukan, yang menghukum orang lain, bukan. Tetapi Allah itu seperti tukangnya. Dia tahu Bapak Ibu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu logam itu bernilai tinggi, berharga di mata dia. Maka ketika dia sebagai tukangnya, dia tahu mungkin dia harus melebur logam itu, menyisihkan kotoran-kotoran yang ada. Dia tahu ketika dia sebagai tukang penatu, dia tahu sabun itu harus digosok dengan banyak sehingga itu memurnikan, menyucikan kembali umatnya. Tuhan datang bukan hanya sekedar memberikan penghukuman kepada setiap orang Yehuda dan juga setiap kita. Tetapi Allah datang untuk memurnikan kita, menyucikan kita kembali sehingga kita layak untuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka dikatakan Allah itu memurnikan mereka, orang-orang Yehuda, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah supaya mereka Yerusalem dan Yehuda itu bisa memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya siapa yang dimurnikan? Ayat yang ketiga, di sana tadi dikatakan orang Lewi. Bapak Ibu, kita tahu siapa orang Lewi. Orang Lewi yang kita pahami adalah para imam, benar ya? Tetapi Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris di sini terjemahkannya para Lewi ini bukan hanya sekedar para imam, tetapi juga menggunakan kata sons of Levi. Jadi anak-anak Lewi. Orang-orang Lewi itu enggak semuanya imam Bapak Ibu. Ya, tapi imam itu dari suku Lewi. Enggak ada dari suku yang lain. Nah, ketika
di sini dikatakan Allah akan memurnikan orang Lewi, memurnikan para imam. Kenapa? Karena para imam yang tadi dia adalah pemimpinnya. Kalau imamnya saja tidak baik, tidak berkenan pada Tuhan, melakukan cacat celah, bagaimana dengan yang di bawahnya, rakyatnya, bangsanya, umatnya. Maka yang pertama-tama yang dilakukan oleh Allah, dia memurnikan para imam. Lalu seterusnya yang dimurnikan adalah umatnya yang lain. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika nanti Allah datang yang kedua kali, Allah pun akan memurnikan kita kembali. Ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita tentunya. Kalau kita nggak mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita, yang terjadi apa? Hukuman Allah. Kita nggak dimurnikan, tetapi Allah menghukum kita. Oleh karena itu yang terkasih Bapak dalam Tuhan, tidak ada yang terlalu berdosa Bapak Ibu, sampai kita berada di luar kasih karunia-Nya Tuhan. Dan tidak ada kerusakan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terlalu berdosa Bapak Ibu di hadapan Tuhan kalau kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita. Dan tidak ada yang terlalu rusak di hadapan Tuhan sampai Tuhan itu gak bisa pulihkan setiap diri kita. Dan kalau saat ini Bapak Ibu kita merasa saya ini bukan orang yang cakap, saya ini orang yang rendah hati. Saya ini bahkan orang yang diremehkan, yang dipandang hina oleh orang lain. Yang dipandang sebelah mata di dalam keluarga. Yang dikatakan tidak berguna, tidak ada harganya, tidak bernilai, kamu gak bisa apa-apa. Bapak Ibu, Tuhan tahu siapa kita. Dia mau memurnikan setiap kita, orang-orang yang tidak berharga. Orang-orang yang dipandang remah, orang-orang yang dipandang tidak ada nilainya di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus dia datang untuk menyucikan bait Allah. Karena dia sendiri adalah bait Allah. Ingat ketika dia akan mati di salib, dia berkata demikian. Bait Allah akan dirobohkan dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tentu Bapak Ibu yang dimaksud oleh perkataan Tuhan Yesus bukan bait Allahnya secara fisik yang dibangun kembali. Tetapi bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Bahwa bait Allah yang secara fisik itu akan dirobohkan oleh Yesus. Dan bait Allah yaitu Yesus sendiri yang akan membangun kembali bait Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kristus adalah bait Allah yang sejati. Maleaki tadi berkata, dia adalah malaikat perjanjian yang menyucikan baitnya. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, Kristus adalah malaikat perjanjian yang menjadi pengantara perjanjian yang baru bagi setiap kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mempersembahkan nyawanya, mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Dan dia adalah malaikat yang memulihkan semuanya, kata Maleaki. Nah, saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam minggu Advent ini, di mana kita memasuki masa-masa penantian bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan boleh memurnikan setiap kita. Untuk Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dihukum oleh Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang yang dikatakan siapa yang kuat melihat kedatangan Tuhan. Siapa yang bisa tegak berdiri ketika Allah itu datang. Karena penghakimannya itu seperti nyala api. Tapi mari Bapak Ibu, ketika masih ada waktu untuk kita bertobat, mari kita meminta Allah untuk dia boleh memurnikan kita dan menyucikan kita kembali. Sehingga ketika kita hidup di dalam Tuhan, berkenan di dalam Tuhan, yang terakhir yang menjadi janji Tuhan. Ayat yang kelima, bahwa aku akan menjadi saksi bagi umatku.
yang berkenan di hadapan Dia. Maukah kita menantikan itu Bapak Ibu? Maukah kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk Dia bisa memurnikan setiap kita? Maukah kita meninggalkan segala dosa-dosa kita? Maukah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Maukah kita hidup dengan taat kepada Tuhan, takut kepada perintah Tuhan, sehingga ketika Ia datang, Dia boleh menjadi saksi bagi setiap kita. Orang yang berdosa, yang dimurnikan, yang kembali berkenan di hadapan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini di dalam minggu Advent yang kedua, kami boleh menyadari Bapak Ibu bahwa Engkau Allah yang akan datang kembali kedua ke dalam dunia ini. Adalah Allah yang bukan hanya menghukum, yang memberikan penghukuman bagi setiap kami orang yang berdosa. Tetapi Allah yang juga boleh memberikan pemulihan bagi setiap kami. Engkau menjanjikan untuk kami dimurnikan kembali seperti emas, seperti logam, seperti perak yang kembali menjadi murni, yang kembali menjadi bersih. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh dipulihkan. Kami rindu Tuhan di masa-masa Advent ini, ketika kami menyambut kelahiran Engkau 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kami menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali di dunia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh hidup taat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang setia. Sehingga Tuhan mendapati kami, dan Tuhan boleh menjadi saksi untuk membela setiap diri kami di hadapan lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami menjalaninya hari lepas hari. Biarlah arwah Roh Kudus yang boleh menguatkan dan memimpin setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.